Understanding the gift. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. 1 Korintus 12 ayat 1. Tema renungan selama bulan Januari 2023 ini adalah Understanding the gift. Kata understanding yang merupakan kata benda yang menurut Merriam-Webster memiliki arti yang pertama, comprehension, yaitu pemahaman. 2. Explanation, interpretation, yaitu penjelasan dan interpretasi. Yang ketiga, sympathy sense, rasa simpati. Sederhananya, kata understanding memiliki arti tindakan untuk memahami sesuatu, seseorang, atau suasana. Oleh sebab itu, understanding the gift memiliki arti pemahaman tentang karunia-karunia. Mari kita belajar memahami karunia-karunia rohani lebih lanjut. Pertama, karunia-karunia rohani berasal dari Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1-6. Semua karunia rohani yang kita miliki berasal dari Tuhan. Semua karunia rohani yang kita miliki saat ini bukanlah kecakapan dan gagah kuat kita sendiri, melainkan diberikan Tuhan untuk kita kelola bagi kepentingan banyak orang. Kita bertanggung jawab untuk memaksimalkan setiap karunia rohani yang sudah dipercayakan kepada kita. Memang akan ada orang yang iri hati dengan karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Akan ada orang yang berusaha mengalihkan fokus kita dalam memaksimalkan semua karunia itu. Tetapi tetaplah melakukan kebenaran dan kebaikan melalui semua karunia rohani yang ada pada kita. Kedua, setiap orang memiliki karunia-karunia rohani yang tak sama. Roma 12 ayat 4-8. Mari kita belajar bersyukur dengan karunia-karunia rohani yang kita miliki dan kelola. Jangan iri melihat karunia rohani yang dimiliki orang lain. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan karunia rohani yang ada padanya kepada Tuhan. Memang ada karunia rohani yang tampak menonjol dalam membangun jemaat, yang sangat menarik perhatian dan mengundang decak kagum banyak orang. Namun, ingatlah selalu bahwa semua karunia rohani yang kita miliki bukanlah untuk memegahkan diri kita sendiri, tetapi untuk memegahkan dan memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Kiranya lewat semua karunia rohani yang ada pada kita dapat membawa banyak jiwa kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita memaksimalkan semua karunia-karunia rohani yang ada pada kita. Ketiga, karunia-karunia rohani untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Seperti tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota tubuh, demikian pula beraneka ragam karunia rohani yang kita miliki dan kelola memiliki tujuan untuk membangun jemaat. Jangan salah gunakan semua karunia rohani untuk mencari keuntungan pribadi. Memang akan ada orang yang berusaha mencari keuntungan dari karunia-karunia rohani yang ia miliki dan kelola. Orang seperti ini akan berhadapan langsung dengan Sang Pemberi karunia-karunia rohani, yaitu Tuhan Yesus. Hendaknya kita tidak saling menghakimi jika ada seseorang jatuh dalam dosa oleh karena menyalahgunakan semua karunia rohani yang ada pada dirinya. Namun, mari kita belajar untuk introspeksi diri dan belajar memaksimalkan semua karunia rohani yang ada pada diri kita. Seorang pemenang akan mempergunakan semua karunia rohani untuk kemuliaan Sang Raja. Seorang pecundang akan mempergunakan semua karunia rohani untuk dirinya sendiri.